Halo Aquarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless, jadi kapanpun kamu nonton reading ini adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, temanya adalah memulai sebuah perjalanan baru. Ini seperti titik balik ya, eh, kayak ada suatu momen di mana keadaan berbalik atau ada satu momen di mana itu membuka pintu buat jalan suatu jalan di mana kamu masuki jalan yang baru, chapter yang baru kehidupan kamu, atau kamu memulai sesuatu yang baru yang tidak kamu lakukan sebelumnya ya. Bisa juga kayak kamu melihat sebuah perspektif lain tentang perjalanan hidup kamu yang mungkin kayak kamu nggak pernah pikirin selama ini. Oh, akhirnya seperti melihat sebuah gambaran besar atau melihat kepingan-kepingan puzzle-nya udah mulai ketemu dan kamu melihat gambaran gambaran utuhnya gitu atau gambaran besar kehidupan kamu. Ini temanya Solar Calm Clarify. Dengan kartu ini ya kayak itu tadi seperti kamu bisa melihat sesuatu tentang hidup kamu, tentang hubungan-hubungan kamu, tentang sebuah perspektif yang tadinya kamu nggak lihat, terus kamu lihat sekarang. Dengan dua kombinasi ini ya, yang pertama kali aku pikir adalah gini, melakukan sesuatu dari hati. Bisa kayak passion kamu atau kamu tadinya hobi terus kamu seriusin, jadi kayak melakukan sesuatu dari hati di mana kamu menyukai hal itu seperti hobi kamu atau passion kamu, dan itu adalah pintu yang membuka rezeki baru atau pintu abundance kamu ya. Lalu juga ada sebuah pesan tentang pemulihan hati. Cakra cakra keempat ini adalah cakra hati ya. Ketika cakra hati itu seimbang, kamu merasa damai, kamu merasa tenang, hati kamu ringan gitu, udah nggak dibayang-bayangin lagi sama masa lalu ya. Dan sebaliknya, ketika cakranya nggak seimbang, mungkin kamu masih marah, masih sedih, masih ada ganjalan di hati tentang situasi atau orang-orang tertentu. Dan ini adalah sebuah kartu yang berbicara tentang akan ada pertama pintu rezeki, bisa juga pintu rezeki yang baru, bisa juga pertolongan dalam bentuk finansial atau ada orang yang akan signifikan yang akan berkontribusi untuk kondisi finansial kamu ya, terutama perempuan. Kalau nggak perempuan juga nggak apa-apa. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Atau bisa juga sebagian dari kamu nih bisa mengerti misalnya ada mental block tertentu dari cara berpikir kamu yang menghalangi abundance kamu. Karena kalau berbicara law of attraction ya, kan pikiran kita itu sangat signifikan, sangat powerful untuk membentuk realita kita gitu. Jadi ketika kamu melihat sesuatu hal yang signifikan di realita kamu, misalnya hubungan kamu, misalnya keuangan kamu, misalnya ada dinamika tertentu tentang suatu hubungan-hubungan tertentu, misalnya kayak kenapa sih ada orang-orang nyebelin di hidup kamu? Kenapa sih kalau misalnya hubungan romantis kamu ketemu jenisan orang-orang yang modelannya sama gitu ya? Karena mungkin kamu punya konsep mental tertentu atau bisa jadi kamu punya mental block yang menghalangi kamu untuk misalnya ketemu banden kamu, ketemu hubungan ideal kamu, punya pertemanan yang sehat, punya dream job kamu. Seperti itu ya. Jadi ini kayak hubungannya dengan perjalanan tadi adalah itu tadi, melihat bahwa ketika kamu memfokuskan pikiran kamu dan mengarahkannya ke jalur yang tepat, disitulah misalnya pintu rezeki baru ketemu, misalnya akhirnya kamu ngerti gimana memanifest hubungan ideal, hubungan yang sehat, jenis hubungan atau orang-orang yang kamu mau lihat dalam hidup kamu ya. Karena temanya ini adalah Two of Cups buat kamu. Two of Cups, kartu ini berbicara tentang union ya, union dengan sesuatu hal yang kamu mau atau union dengan hubungan romantis kamu ya. Jadi adalah sebuah tema yang besar tentang union itu tadi, hubungannya dengan pikiran, dengan cara kamu memanifest secara sadar maupun secara tidak sadar. Secara tidak sadar itu misalnya gini, ketika kamu terus-terusan mikirin cerita-cerita masa lalu, cerita-cerita yang nyakitin, cerita-cerita yang bikin kamu sedih, kan berarti kamu fokusnya di hal-hal yang menyedihkan atau menyakitkan buat kamu. Jadi kayak kamu mengamplifikasi energi itu. Tapi kalau sebaliknya misalnya contoh gini, ketika kamu fokus dengan hal-hal yang bisa kamu syukurin, misalnya kamu sehat, kamu bisa makan, kamu masih punya pekerjaan, ketika itu yang kamu fokuskan, kamu akan semakin mengamplifikasi untuk hal-hal itu semakin banyak atau mengundang hal-hal yang akan menambahkan rasa syukur kamu ya. Mungkin aku udah pernah bahas, jadi kalau misalnya aku udah pernah bahas ini kayak lebih merefresh ingatan kamu atau membantu kamu melihat dari perspektif lainnya. Karena gini, blessingnya buat kamu adalah Nine of Pentacles, ini berbicara tentang abundant ya, tentang independen, abundant, kamu bisa mencukupkan diri kamu stabil secara finansial karena kamu udah membangun, ada proses dedikasi, dan ini juga bisa berbicara tentang kamu yang lagi fokus nih sama diri kamu, pengembangan karir kamu,
Dan sebagian dari kamu unionnya itu adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan karir, bisnis, atau pekerjaan kamu ya. Yang ini tadi nih, akan ada sosok yang signifikan dalam keuangan karir bisnis kamu atau membuka membuka pintu finansial, pintu rezeki, atau membuka dalam artian yang jadi support system kamu dalam konteks finansial. Dan gini, aku melihat sebagian dari kamu ini adalah perjalanan signifikan ya, di mana kamu sedang menjalani ini sendirian gitu. Fokusnya adalah kamu dan dunia kamu dan pengembangan diri kamu dan manifestasi kamu. Bukan berarti kamu nggak punya support system sama sekali ya, tapi kayak kamu menemukan kayak perjalanan menemukan jawaban itu di dalam diri kamu gitu. Karena yang jadi tantangannya adalah Nine of Wands. Mungkin aku pernah bilang ya, ketika angka 9 itu muncul lebih dari sekali, karena angka 9 itu adalah angka di mana kita berjalan sendirian ya. Berjalan sendirian dalam artian memang kita menjauh, atau berjalan sendirian kita menemukan suatu jawaban itu di dalam diri kita. Dan Nine of Wands di tantangan kamu ini kayak kamu belajar dari pengalaman gitu. Bisa jadi belajar dari pengalaman, misalnya hubungan kamu yang sebelumnya, atau kondisi finansial kamu yang sebelumnya, tantangan hidup kamu yang sebelumnya. Dan kamu punya perspektif yang beda. Yang ini tadi, melihat sesuatu yang tadinya kamu nggak lihat gitu. Contoh gini, oh iya kenapa aku kayak mantan-mantan aku kurang lebih sifatnya sama, challenge yang kamu temuin dalam hubungan itu kurang lebih sama. Seperti itu ya, akhirnya kamu nyadar, oh iya mungkin di dalam diri aku kayak punya konsep tertentu tentang suatu hubungan. Mungkin aku punya mental block tertentu atau luka tertentu yang belum aku pulihkan, sehingga aku mengundang jenis orang-orang tertentu untuk mantulin itu ke aku sampai aku sadar, dan ketika aku sadar aku punya perspektif lain sehingga nantinya ke depan aku tidak akan mengulang atau meng-attract jenis orang yang sama atau energi yang sama ya. Ini Four of Pentacles, sesuatu yang perlu kamu perhatikan. Pertama, ini adalah kartu attachment ya. Attachment pada hal-hal apapun, misalnya pada hubungan, pada pada rasa aman yang kita tempatkan pada hal-hal di luar diri kita. Hubungan, orang-orang tertentu, kondisi material kita, bukan berarti itu nggak penting ya, tapi ketika kita menempatkan rasa aman kita atau kita memberikan attachment pada hal-hal itu, ketika hal itu nggak ada, itu juga berpengaruh pada kedamaian hati kita misalnya, pada stabilitas diri kita. Ini sebuah hal yang perlu kamu perhatikan ya, yang mungkin lolos dari pandangan kamu. Membangun stabilitas, misalnya membangun stabilitas finansial, karir, bisnis itu oke. Tapi jangan sampai kita memberikan attachment pada hal itu gitu, atau menempatkan rasa aman kita, rasa keberhargaan diri kita pada hal itu ya. Outcome-nya buat kamu adalah Three of Pentacles. Three of Pentacles ini berbicara pertama, ini kartu yang berbicara kompromi, kolaborasi, kerjasama yang tadi aku bilang. Mungkin ada orang-orang tertentu yang signifikan yang akan membantu kamu dalam bisnis, pekerjaan, atau karir kamu. Atau ini tadi kamu memasuki chapter baru dalam bidang terutama yang berhubungan dengan bisnis, karir, pekerjaan, atau kamu masuki sebuah hubungan di mana dalam hubungan-hubungan itu kamu akan menemukan hubungan yang saling ya. Saling maksudnya saling berusaha, saling mengerti, saling membantu, saling ada untuk satu sama lain. Ya karena kartu ini berbicara tentang kompromi, kolaborasi, dan kerjasama. Jadi kedepannya dengan evolusi jiwa kamu di mana kamu belajar manifest secara sadar ya, kamu akan mengundang energi orang-orang yang saling gitu, energi kompromi, energi kerjasama, bantuan-bantuan yang akan datang muncul di realita kamu ketika kamu belajar untuk manifest secara sadar. Oke, segitu aja dulu kali ini pesannya buat kamu. Semoga bermanfaat dan memberikan perspektif yang lainnya, dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.